pagi. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Ayo jawab. Jawabnya, I'm fine teacher. Saya baik teacher. Tanya kembali kabar teacher. Bagaimana bertanya menggunakan bahasa Inggris? And you teacher? Dan teacher? Teacher jawab, I'm fine too. Teacher baik juga. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini. Tuhan masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita. Oke, anak teacher, jangan lupa terus dan terus bersyukur ya kepada Tuhan. Pagi ini sebelum kembali kita melakukan aktivitas kita, baik itu anak-anak teacher belajar, bermain, kemudian bantu papa mamanya, terlebih dahulu harus kita mempermuliakan Tuhan. Ya, teacher terus mau minta bantu dalam doa untuk kesembuhan Obed supaya Obednya dapat disembuhkan dan kembali belajar. Dan juga bersyukur sekarang mamanya Obed sudah lahiran ya. Sudah ada adiknya Obed ya, lahir dengan sehat dan selamat. Itu semua karena berkat dari doa kita semua. Terima kasih ya untuk anak-anak teacher yang baik, yang cantik dan ganteng-ganteng. Sudah mendukung keluarga Obed dengan doa. Hebat. Pagi ini sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi dulu. Kita mau bernyanyi kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan-Ku ada sampai hari ini. 1, 2, 3, ya. Oleh karena kemurahan Tuhan-Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini karena Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Tuhan, hari ini sebelum kami belajar, kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, memberikan semangat, sukacita kepada kami. Berkati anak-anak didik kami, berkati orang tua murid kami. Dan juga kami terus berdoa buat Obed yang masih mengalami sakit. Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Dan juga buat mamanya Obed sudah lahiran, adik kecilnya, kami bersyukur adiknya boleh lahir dengan sehat. Tuhan terus memberkati pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hebat ya. Teacher mau lihat tepuk semangat dari anak-anak teacher. Tepuk semangat. I am happy. You are happy. We are happy. Yes, yes, yes. Sekali lagi tepuk semangat. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Saya senang. Kamu senang. Kita senang. Yes, yes, yes. Oke, hebat. Anak-anak teacher, nanti sebelum kamu belajar, teacher mau mengajak anak-anak teacher, tapi teachernya tidak ikut. Ya, anak-anaknya saja sebelum belajar nanti berdiri terlebih dahulu, kemudian menyanyikan dan menggerakkan lagu dari 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku. Digabung jadi satu, berapa jumlahnya? 10 ya. Ayo nanti nyanyikan dengan semangat dan sukacita ya. Anak-anak teacher harus melakukannya dengan semangat. Oke? Pagi yang indah ini teacher kembali mau mengingatkan anak
anak-anak teacher? Ya, hari ini adalah hari Kamis. Ya, hari Kamis ya, Thursday. Huruf awalannya Kamis dari K. Akhirannya S. Yuk kita eja sama-sama ya. Kita baca sama-sama. K A K. M I mi tambah S. Miss. Kamis. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 22 bulan 10 tahun 2020. Hari ini hari Kamis karena kemarin hari Rabu. Nyanyi dulu Senin Selasa. 1, 2, 3 ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Senin sekolah, lekas pintar, anak yang pemalas tidak dapat bintang, anak yang pemalas tidak naik kelas ya. Tapi anak teacher, anak kelas, semuanya anaknya rajin, tidak malas. Jadi semuanya akan mendapatkan bintang dan semuanya akan naik kelas. Hebat ya. Tepuk tangan dulu untuk anak lepas. Wow, hebat. Hari ini kita belajar tentang komodo. Ayo, siapa yang pernah melihat komodo? Ada yang pernah melihat komodo? Wow, melihatnya secara langsung. Ada yang pernah? Tidak ada ya? Oh, ada. Oh, kalau ada pasti sudah tahu ya bagaimana ciri-ciri dari komodo. Kalau teacher belum pernah melihat binatang komodo. Anak-anak teacher sudah ya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, tapi kalau melihat di TV, teacher pernah. Ya, melihat di gambar, teacher juga pernah. Termasuk ini nih gambarnya komodo. Nah, biar lebih jelas nih gambarnya komodo. Ya, yuk kita perhatikan sama-sama ciri-ciri dari komodo. Dia adalah termasuk ke dalam binatang reptil ya. Ya. Ini komodo ciri-cirinya memiliki lidah. Wow, lidahnya bercabang ya, seperti ular. Wow. Ya, ini ciri-ciri komodo. Lidahnya panjang seperti ular dan bercabang. Kemudian komodo memiliki ekor yang panjang. Nih, ini komodo ada dua ya. Contohkan gambarnya. Memiliki ekor yang panjang. Panjangnya ekor komodo ini sama panjangnya dengan badannya komodo, tubuhnya komodo. Wow, berarti panjang sekali ya. Kemudian ciri-ciri lain lagi dari komodo memiliki kuku yang tajam, panjang juga ini. Ya, kalau kita dekat-dekat dengan komodo bisa dicakarnya juga tuh. Ya, karena komodo juga bisa berdiri dia. Wow, kalau dia sedang bertarung dengan lawannya, dengan binatang yang lain, dia bisa berdiri ya. Kemudian ada berapa tuh kakinya komodo? Ada 4. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya kakinya komodo. Kemudian bentuk kulitnya, nih, coba lihat. Ya, bentuk kulitnya tebal ya. Wow. Kemudian apa lagi? Komodo dia berkembang biak dengan cara bertelur. Dengan cara bertelur. Kemudian komodo dia pemakan daging. Pemakan daging, bukan pemakan rumput ya. Dia pemakan daging. Dia suka makan daging rusa, daging kerbau, pokoknya semua daging lah dimakannya. Ya, bahkan bangkai pun dia suka. Ya. Kemudian apa lagi? Komodo biasanya dia hidup di hutan. Ya,
hidup di hutan. Teacher, aku pernah lihat biawak. Biawak itu sama ya dengan komodo? Ya, hampir sama ya, biawak dengan komodo. Komodo bentuknya lebih besar, biawak kecil ya, lebih kecil daripada komodo. Ya, komodo tadi besar, sedangkan biawak kecil. Ya, tapi sama jenisnya, yaitu binatang reptil ya. Kemudian apa lagi tuh? Nih, komodo dia memiliki air liur yang sangat berbahaya. Ya, air liurnya itu sangat berbahaya. Ketika dia bertarung dengan lawannya, dia langsung mengeluarkan air liurnya, menggigit mangsanya itu, kemudian langsung mengeluarkan air liurnya, sehingga ketika mangsanya itu kena air liurnya, ya binatang yang lain itu kena air liurnya, langsung keracunan. Wow. Jadi siap-siap tuh komodo, bersiap-siap untuk mencari mangsanya itu, karena dia tahu mangsanya itu sudah kena air liurnya dan pasti akan mati. Wow, sangat berbisa sekali ya binatang komodo. Nih, komodo ya, lihat ya, perhatikan baik-baik. Ya. Hampir sama ya dengan biawak, Ya, ada juga yang mengatakan bahwa biawak itu adalah komodo yang kecil. Ya, hampir sama ya bentuknya dengan biawak. Kalau anak-anak teacher pernah lihat biawak, oh berarti seperti ini ya bentuk komodo. Karena bentuk biawak juga seperti ini ya, hanya ukuran tubuhnya aja lebih kecil daripada komodo. Komodo lebih besar. Oke anak-anak teacher, semangat! Ya, teacher sudah menjelaskan tentang komodo. Oke. Setelah itu, anak-anak teacher ya di sini di buku sains ya, di buku sains halaman 14. Di situ tidak ada gambar komodo, tapi di situ ada tugas. Ya, di sini yang ada gambar buaya ya. Ya, buaya juga termasuk hewan reptil ya, sejenis juga dengan komodo. Ya, di sini tugas dari anak-anak teacher adalah lingkari biru untuk binatang berkaki 4. Ya, nanti kamu sebelum lingkari harus kamu hitung dulu banyak kakinya. Contohnya nih, kaki gajah. Ada berapa ini kaki gajah? 1, 2, 3, 4. Kemudian berarti dilingkari dengan warna apa tadi? Lingkari biru untuk binatang berkaki 4. Kemudian lingkari kuning untuk binatang berkaki 2. Oke? Lingkari kuning untuk binatang berkaki 2. Sedangkan binatang berkaki 4 tadi lingkari dengan warna biru. Tidak usah lah teacher contohkan ya. Sudah tahu kan? Nanti lingkari menggunakan krayon ya. Nah, oke? Tidak usah teacher contohkan. Hanya teacher ulangi sekali lagi. Sebelum kamu melingkarinya, kamu harus hitung dulu banyak dari kaki binatang ini. Lingkari biru untuk binatang berkaki 4. Kemudian lingkari dengan menggunakan krayon warna kuning binatang berkaki 2. Oke, anak-anak teacher semangat mengerjakan tugasnya. Ya, ini buku sains halaman 14. Buku sains halaman 14. Kemudian anak-anak teacher di sini juga di buku tema binatang. Buku tema binatang di situ halaman 8. Tugas dari anak-anak teacher adalah melingkari gambar macam-macam rumah binatang. Ya, yang kamu lingkari adalah rumah dari binatang saja. Jangan kamu lingkari yang bukan rumah binatang. Contoh, bukan rumah binatang. Tempat tidur ini, nih kamar tidur ini.
ini rumah binatang atau rumahnya manusia? Nah, jadi harus kamu lingkari atau tidak? Perintahnya adalah kamu melingkari macam-macam rumah binatang. Hanya rumah binatang saja yang kamu lingkari. Ya, yang bukan rumah binatang jangan dilingkari. Mengerti ya anak teacher yang pintar, hebat? Pasti mengerti ya. Oke, kalau sudah selesai buku sainsnya dan buku binatangnya, jangan lupa tugasnya cek foto, kirim ke WA grup kelas. Nah, setelah itu di buku kotak, anak-anak teacher gambar dulu. Ya, ini buku kotaknya ya. Ini ada kotaknya, kotak dan kotak. Nanti jadi anak-anak teacher jangan menggambar kotaknya lagi, kan buku kotaknya sudah ada kotaknya ya. 1, 2, 3, 4. Teacher mau buat 5 soal. Di buku kotak anak-anak teacher pertama tulis angka atau nomornya ya, nomor 1 buat garisnya. Nah, 1 di situ anak-anak teacher tambah ini kotaknya. Oke. Nomor 2 hanya 5 soal saja. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Di sini anak-anak teacher perhatikan baik-baik ya. Tulis ulang nanti di buku kotaknya. Tulis nomornya dulu. Kemudian di sini soalnya nomor 1, soalnya adalah 5 ditambah 5. Oh iya, teacher lupa belum kenalkan tanda ya. Teacher mau kasih tahu dulu. Ini namanya tanda tambah. Ini tanda tambah. Teacher buat di sini ya. Ya, lebih dekat. Ini namanya tanda tambah. Ya, kalau ini namanya sama dengan. Ingat ya, ini tanda tambah, ini sama dengan, dan ini tanda kurang. Ini tanda kurang ya. Tapi yang perlu anak-anak teacher ingat dulu, karena sekarang kita belajar tambah, yang perlu diingat tanda tambah dan tanda sama dengan. Nanti kalau sudah belajar kurang, kita anak-anak teacher harus mengingat tanda kurang. Teacher, boleh aku ingat sekarang tanda kurang, tanda tambah, tanda sama dengan? Boleh, sangat-sangat boleh. Oke? Kenapa teacher fokus anak-anaknya mengingat tanda tambah dan tanda sama dengan? Supaya tidak bingung. Itu saja ya, supaya tidak bingung. Ya, teacher ulangi sekali lagi tugasnya. Yuk, kembali ke nomor 1. 5 tambah 5. Tulis juga di sini anak-anak teachernya sama dengan ya. Di situ ada sama dengan tadi teacher buat. Nah, nanti di sini anak-anak teacher jangan tulis lagi kotaknya, kan sudah ada. Nanti di sini hasilnya 5 tambah 5 berapa? Seperti lagu kita. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, gabungkan. Ku gabung jadi 1. Jadi berapa ini? Hitung. Oke. Nanti ya. Kemudian nomor 2. Ya. 5 tambah 3. Oke, 5 tambah 3. Kemudian nomor 3. 6 tambah 5. Wow, sudah banyak. Oh, jangan lupa sama dengannya teacher. Ya, sama dengan ya. Ini tadi namanya tandanya sama dengan. Ini tanda tambah. Oke, nomor 4. 7 tambah 3. Kemudian nomor 5. 8 tambah 3 sama dengan. Oke? Ya. Ini tugasnya ya. Pertama, nomor 1, 5 tambah 5. Yang ini jangan ditambahkan ya sayang, karena ini nomornya. Nah, kenapa teacher tulis nomornya? Supaya tahu anak-anak teacher
teacher mengerjakannya hanya 5 soal saja. Hanya 5 saja ya, tidak lebih, tidak ke bawah, hanya 5 saja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini jangan ditambahkan. Ya, hanya tulis saja nomornya sampai 5. Yang ditambahkan adalah dari sini. Nah, makanya teacher buat batasnya, ini ada garisnya. Dan ada titik. Kalau ada titik artinya berhenti. Ya, oke? Ya, nih 5 tambah 5. Ya, 5 tambah 3 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 8 tambah 3 sama dengan. Ya, teacher, boleh nggak aku menghitungnya menggunakan sempoa? Boleh. Kalau kamu punya sempoa, kamu boleh gunakan. Tapi kalau di rumah kamu nggak punya sempoa, teacher, aku nggak punya sempoa di rumah, kamu boleh ambil batu. Wah, seperti teacher. Teacher juga nggak punya sempoa. Jadi teacher ambil batu. Ya, ambil batu. Kemudian teacher mau hitung. Nih tadi 5 tambah 5. Oke lah, kalau kena jarinya bisa ya 5 tambah 5. Tapi kalau sudah di mana nih nggak bisa. Nih 6 tambah 5. Kecuali anak-anak teacher mau gunakan jari kakinya. Tapi sulit ya. Kalau kamu nggak sulit, boleh pinjam jari kakinya. Tapi kalau sulit, seperti ini aja menghitungnya. Ya, kalau ada sempoanya, tinggal buat tuh. Kelompokkan 6, kemudian tambahkan lagi 5. Ya, hitung. Dari 6, hitung. Habis angka 6, angka berapa berhitungnya? Ya, angka 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 6 tambah 5 itu 11. Kalau kamu menggunakan batu, cara menghitungnya 6 tambah 5 bagaimana teacher? Ya, hitung dulu. Ambil batunya 6. Ya, teacher nih, banyak batu teacher ada 20. Ya, banyak batu teacher ada 20. Karena teacher nggak punya sempoa nih, jadi teacher ambil batu. Ya, teacher hitung ya, 6. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 nih batu teacher. 5, 6. Dan 6. Ada 6 ya. Batu teacher sudah ada 6. Kemudian ada tanda tambah. Tanda tambah itu artinya ditambahkan. Ya, ditambahkan ya nak. 5. Ya, jangan dulu campur. Ya, ambil lagi batunya. Makanya batunya teacher ambil 20 nih supaya cukup. Ya, teacher ambil 20 ya. Ya, teacher ambil 5. 1, 2, 5 ya. 3. Sudah 3. 4, 5. Yang ini 6, yang ini 5. Ya. Ya, ini 6. Setelah angka 6, kita mau tambahkan dengan yang 5 ini. Bagaimana tuh? Supaya ada hasilnya. Habis angka 6, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis angka 6 berapa? Berhitungnya. Angka 7. Ambil batunya, 7. Ambil batunya. Yuk, 1. Tapi hitungannya 7 ya nak? Dari 6, kemudian 7. 8, 9, 10, 11. Ya, banyak batu teacher, ada 11. Jatuh 1, teacher ganti nih. 11. Berarti ya, 6 tambah 5 sama dengan 11. Susah atau gampang? Berhitung, susah atau gampang? Tambah-tambah itu. Gampang ya, tapi paling penting anak-anak teacher harus kenal dulu huruf-huruf. Makanya teacher sudah terus tuliskan di situ angka 1, angka 2, angka 3 sampai dengan angka 20. Kemudian teacher suruh lagi anak-anaknya mengulang angka 1 sampai angka 20. Itu gunanya untuk apa? Supaya anak-anak teacher mengenal angka. Ya. Kemudian teacher selalu ajarkan kepada anak teacher, kamu harus kenal huruf. Supaya apa? Kamu bisa membaca. Ya. Kalau kamu kenal angka, kamu bisa berhitung seperti ini. Nah, ya. Oke, ingat ya. 6 tambah 5 itu tadi sama dengan 11. Kalau tidak punya sempoa di rumahnya, boleh kamu gunakan lidi, boleh kamu gunakan batu,
boleh kamu gunakan mainanmu, boleh juga kamu gunakan banyak krayonmu atau banyak pensilmu. Apa aja deh boleh kamu gunakan untuk berhitung, untuk belajar berhitung. Nah, ya, paling penting adalah kamu mengerti. Ya, semangat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, foto kirim ke WA grup Loklas. Setelah belajar harus berdoa kembali mengakhirinya. Oke, Nenek Teacher. Bye-bye.